Kita langsung ke Bang Deddy menanggapi PDIP merasa ditinggal tidak Bang? Hari ini Marwar Sirait menyatakan sikap bergabung bersama dengan Joko Widodo. Sebelumnya ada Budiman Sujatmiko bahkan. Kalau seorang Budiman Sujatmiko, kalau seorang Marwar Sirait, bahkan mungkin kalau seorang Deddy Sitorus keluar dari PDI Perjuangan tuh nggak ada masalah Pak. Kita punya sistem kaderisasi yang teruji. Kita nggak pernah kekurangan kader. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya. Bukan wong cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar. Dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang benar aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik. Tanpa harus ada cacat sejarah. Karena orang kan berhak mau pindah ke lain hati. Tapi siapa ini Bang? Karena nama tidak disebut Bang ketika Prabowo melontarkan malin kundang. Jangan balas kebaikan dengan pengkhianatan. Namanya tidak ada Bang di sana Bang. Ya kamu harus tanya ke Pak Prabowo. Nggak mungkin saya menduga-duga. Kami coba hubungi Pak Prabowo langsung. Hubungin langsung. Wakilnya ini. Bang Broman, wakilnya langsung. Siapa yang dimaksud Bang? Saya ini kan wakil ketua umum Gerindra. Berarti wakilnya Pak Prabowo. Betul. Jadi Pak Prabowo itu kalau pidato di hadapan pendukungnya, di hadapan kami, itu kan beliau itu kan kalau di tentara itu kan pelatih. Memberikan semangat, memberikan nasihat-nasihat. Yang disampaikan itu nasihat, jangan seperti malin kundang. Itu benar-benar nasihat. Orang tua dulu dari dulu juga menasihatkan kita begitu. Ya. Jangan seperti kalau kamu dikasih orang baik, kamu pasti harus memperlakukan orang itu lebih baik lagi. Juga misalnya tadi kan ada yang bicara soal tanah dan lain sebagainya. Itu pinter, apa bodoh, apa goblok gitu kan. Itu kan pertanyaan, yang pinternya dipotong, yang sebaliknya yang diekspos. Beda dengan pernyataan Pak Ma'ruf terhadap Pak Mahfud. Pak Mahfud terhadap statement saya yang soal posko pengaduan di Kemenko Polhukam yang saya masukkan dalam Outlook sebagai salah satu dugaan potensi kecurangan ya. Dia ngomong, ditanya wartawan, Pak Habibur Rahman melaporkan 16 potensi kecurangan, terstruktur, sistematis dan masif. Termasuk salah satunya melaporkan Bapak juga terkait posko itu. Dia ngomong, itu bodoh. Beda loh ya. Saya juga kalau saya justru merasa tersanjung di mention sekelas tokoh sekaliber Pak Mahfud. Cawapres Menko Polhukam. Saya tiba-tiba jadi terkenal gitu kan. Gara-gara dimention bodoh gitu kan. Ya itu dia bedanya Pak Prabowo. Pak Prabowo memang orang ngomongnya lugas. Tetapi apa yang disampaikan itu memang masuk akal. Dan itulah yang bisa menjadi pegangan buat kita. Kalau dikasih orang baik, kita perlakukan baik gitu kan. Kalau ada orang mengajukan pertanyaan yang membingungkan ya ditanya saja pintar atau bodoh, silahkan rakyat menilai. Jadi malin kundangnya siapa Bang? Belum terjawab. Nggak perlu dijawab karena pernyataan Tadi Pak Prabowo itu. Tadi kita Pak Prabowo. Ya itu ya jawaban saya begitu, nggak perlu dijawab siapa malin kundangnya. Ajarannya itu yang kita tangkap, ya kan? Wisdomnya Pak Prabowo itu kita tangkap. Beliau kalau diperlakukan orang baik, beliau akan kembali balik memperlakukan orang lebih baik lagi begitu. Karena ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan, kami sudah tampilkan di TV One ya, Bang Deddy ya. Yang dimaksud malin kundang itu yang diucapkan oleh Prabowo, bak pepatah, terpercik muka sendiri katanya Bang. Ini maksudnya mungkin Mas Teguh Juwarno? Ya Pak Jokowi, mantunya, putranya sudah diberi karpet merah di PDI, terus kemudian seperti Mas Gibran sendiri juga sudah menyampaikan saya akan berkampanye buat Mas Ganjar misalkan, tahu-tahu kemudian nyalon. Mungkin itu barangkali maksud malin kundangnya Pak Prabowo, tapi kita tidak tahu. Tapi poinnya begini Mas Andrew, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada sebuah hikmah yang sangat baik sekali dari perdebatan calon presiden itu adalah kita ingin melihat siapa sesungguhnya calon pimpinan kita, calon presiden maupun calon wakil presiden kita. Nah,
ada satu pengamatan yang cukup objektif yang disampaikan seorang ahli psikologi kriminal. Beliau mengatakan bahwa ada problem yang namanya executive function. Apa itu executive function? Executive function adalah kemampuan seseorang untuk mengelola, mengorganisir, mulai dari planning sampai kemudian mengeksekusi persoalan-persoalan yang kompleks, di mana kemudian itu akan melibatkan emosi yang bersangkutan. Nah, yang kita lihat pasca debat kemarin, kita melihat ada salah seorang calon kandidat yang ternyata kita pertanyakan sisi executive function-nya ini. Padahal dalam konteks kepemimpinan nasional, executive function ini menjadi penting. Kenapa? Kita tahu ke depan kita akan punya persoalan yang semakin besar. Hutang kita juga sudah sangat besar. Cicilan hutang kita tiap tahun hampir mendekati 500 triliun dari APBN 3.000 triliun. Anda bisa hitung sendiri itu sudah berapa persennya. Kemudian juga persoalan-persoalan geopolitik, persoalan lapangan pekerjaan yang semakin sulit yang sekarang dirasakan oleh adik-adik juga. Dan juga persoalan-persoalan yang kompleks yang akan dihadapi oleh seorang kepala negara. Di mana di situ membutuhkan ketenangan, emosi yang stabil, yang kemudian dibahasakan sebagai executive function yang baik. Ketika executive function tersebut bermasalah, ditambah usia yang mungkin sudah cukup umur, yang tidak mungkin berkeliling-keliling sebagaimana kandidat yang muda-muda, ini semua menjadi problem yang akan kita hadapi. Yang akan dihadapi bangsa Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang mempertaruhkan kepada kepemimpinan yang emosional. Ini bahaya sekali. Bayangkan kalau kemudian ke depan kita ada masalah yang kompleks tidak dihadapi dengan tenang, dengan jernih, tapi kemudian dengan pukul meja, kemudian dengan keluar kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pemimpin nasional. Kita tahu Pak Anies, Pak Ganjar sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Dan beliau pun tidak menanggapi ketika di framing bahwa pasca debat ada kalimat-kalimat yang juga tidak baik untuk diutarakan oleh seorang calon kepala negara. Maka ini menjadi catatan penting buat kita bersama, buat masyarakat Indonesia, bahwa kita mempertaruhkan bangsa ini terlalu besar di pemilu 2024 nanti kalau kita percayakan kepada tokoh yang punya problem di dalam melakukan executive function. Ya. Enggak, saya sedikit mau menyampaikan yang disampaikan oleh Habibur Rahman kawan saya ini. Prof Mahfud mengatakan itu bodoh karena apa? Karena kan TKN mengatakan potensi-potensi kecurangan yang terjadi salah satunya karena di Menko Polhukam dibuka yang namanya tempat pelaporan. Padahal kan sejak 2014 Des Pemilu itu sudah ada di Menko Polhukam. Bahkan di Kemendagri pun ada Des Pilkada, Des Pemilu ada. Nah oleh karena itu kan ini seolah-olah ada tudingan bahwa Prof Mahfud berpotensi membuat kecurangan. Padahal semua orang tahu hari-hari ini siapa yang ada di lapangan, instrumen kekuasaan, aparat-aparat penegak hukum yang bekerja untuk calon tertentu. Itu rakyat semua udah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal debat. Tadi kan kawan saya Habibur Rahman ini kan bilang Indonesia Indikator paling bagus. Ini saya baca aja ini pernyataan langsung dari sahabat saya Rustika Erlambang. Dia bilang di sini ya bahwa dalam artian expose engagement yang paling besar itu ya Anies Baswedan. Ya, karena dia mendapat postingan engagement terbesar satu. Sementara calon presiden urutan 2 Pak Ganjar menjadi juara dengan sentimen positif, angkanya 52,15%. Pak Anies 35,98%, Prabowo 25,61%. Lalu dalam keterlibatan rata-rata interaksi ya di konten akun media sosial itu 795.000, Anies 706.000, Ganjar 451.000. Jadi nggak tahu saya data ini orang yang sama datanya bisa berbeda. Saya bingung. Tapi saya mau bilang begini, habis ini debat kemarin itu sungguh aneh. Kenapa aneh? KPU menentukan isi debat itu adalah soal pertahanan keamanan. Bukan soal jeroan pertahanan kita. Bukan soal jeroan keamanan kita. Dan KPU menyediakan waktu bagi masing-masing calon yang sama untuk semua calon. Tidak ada beda, sama-sama 2 menit untuk merespon, 1 menit bertanya.
Dua calon yang lain bisa merespon dengan baik. Satu calon yang seharusnya sangat menguasai isu pertahanan justru tidak bisa menjawab dengan benar, dengan baik dalam waktu yang sama. Ya, ini kan berarti memang prosesornya udah beda nih. Ini persoalan prosesor yang beda, lalu nyalahin semua orang. Siapa yang bully Pak Prabowo waktu itu ya? Saya merasa tidak. Misalnya Anies mempersoalkan kepemilikan lahan. Dulu Pak Jokowi juga mempersoalkan hal yang sama. Betul tidak? Betul, saya punya videonya. Jadi kenapa ketika Pak Anies bertanya dianggap membuli, dulu ketika Pak Jokowi nggak dianggap membuli, sama persis pertanyaannya. Ini kan problem. Tapi ya kita paham lah bahwa ini kan soal bagaimana membentuk persepsi. Dan dalam hal membentuk persepsi, ya kita tahu paling jago itu ya 02, itu realita. Kita tidak bisa menutupi itu. Orang-orang terbaik kayak Hasan Hasbi ini ada di kubu itu. Dijawab saya dulu. kira itu. Silakan Bang Habib. Ya, pertama soal Indonesia Indikator, kita nggak perlu berdebat kusir karena tempos deliktinya itu beda, Pak Dedi. Yang Pak Dedi bilang itu saat berlangsungnya debat. Yang saya bilang itu sehari ya, mulai jam 12, jam 6 pagi sampai beberapa hari setelah itu. Itu yang disampaikan oleh Rustika. Ya, setelah pasukan bergerak ya beda lah. Bukan pasukan. Jadi gini, ya teman-teman ya, nggak ada yang bisa menggerakkan dunia maya semasif itu. Mau pakai mesin apapun nggak akan ada yang bisa. Yang kedua, ya soal buktinya terjadi, Mas. Ya, tetapi kan berarti nggak ada. Ya, berarti itu adalah genuine gitu kan. Namanya orang kalah kan cari alasan terus seperti Pak Dedi ini gitu kan. Lah, yang iya kalah itu Anda kan Pak Prabowo di debat itu. Antara 11 juta dengan 6 juta, Presiden Capres Anda cuma 3 juta. Semua itu angka. orang waras akan Itu bilang angka. yang kalah dalam debat itu adalah Pak angka. Prabowo. Itu kalau waras. 11 juta, 6 juta dan 3 juta. 11 juta. Kenapa dia Anda dianggap membandingkan kalah? 3 juta Isu dengan 11 itu soal juta. pertahanan. Ya kan? Tapi hanya Pak Prabowo yang tidak mampu menjelaskan. Ya udahlah. Itu problem. Anggap aja tukang obat ya. Jadi gini. Ya. Teman-teman, Poinnya ya, yang Bang soal Habib, Pak poinnya Bang Mahfud, Pak Mahfud bilang Habibur Rahman bodoh, ya kan? Karena itu prakteknya sudah berlaku sejak 2014. Kita tahu teman-teman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan sudah ada setidaknya dari tahun 2017. Tugas pokok dan fungsi Bawaslu secara detail kita bikin. Tugas pokok dan fungsi KPU kita bikin. Tugas pokok dan fungsi DKPP, penyelenggara pemilu kita bikin semua. Ya. Lalu dia sendiri mengatakan, ya, itu nggak ada kaitannya dengan Bawaslu. Itu hanya menampung. Lantas apa gunanya? Ya, lembaga sebesar itu hanya menampung. Itu yang seperti itu apa akan kita bilang pintar? Gitu Maaf loh. ya saya potong. Apa akan kita bilang Kemendagri pintar juga seperti punya itu? yang sama. Bukan. Gubernur juga punya yang sama. Dia bilang itu di bawah kendali dia, gitu loh. Di Ya bawah sama, yang di Kopolhukam, Kemendagri di bawah kendali Menteri Jadi Dalam Menko Negeri. Polhukamnya pinter apa bodoh kalau begitu? Hal yang tidak ada guna terus dia lanjutkan. Gitu. Saya juga baru ini pinter atau bodoh kalau pakai gayanya Pak Prabowo ya. Kenapa? Hal yang nggak ada guna dia lanjutkan sampai sekarang. Tupoksi orang, tupoksi lembaga lain yang jelas dan detail. Bos, maaf Dia saya potong kerjakan, nih. gitu loh. Jangankan Polhukam, Kemendagri juga punya Despil Pemilu. Polri juga punya. Bukan. Semua punya itu, tapi kan itu lain. hanya untuk mengawasi. Nanti Polri lapor juga ke Polhukam. Polri juga lapor ke Kemendagri juga lapor ke Polhukam. Dia sebagai menteri koordinator. Iya wajar saja kalau menurut saya. Kemendagri punya, nggak apa-apa. Polri juga menganggap punya. wajar sesuatu yang menurut saya nggak cerdas gitu kan. Yang sudah ada lembaga pelaksananya ya kan dilaksanakan oleh lembaga yang tidak berwenang. Ya silakan saja kalau itu dianggap tidak bodoh gitu loh. Oke, Ini kan soal pendapat. Kalau ya. junjungan dia ya tentu nggak bodoh gitu kan. Maria, ini Berbagi sebenarnya serangan. punya data juga Mas Mustafa Nara. Tapi Itu kita tahan dia. dulu Mas Nara, Mas Bang Hasan Hasbi Hasbi juga juga ya. Baeko juga punya data. Kita nanti tampilkan usai jeda ya. Saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.